lagi ke tema yang lagi hot dibahas nih ya. Atalanta Ya, nih gimana itu, nih Mas Garit coba. Ya, Atalanta kan tadi udah berhasil mencetak banyak gol ya di Betul. seluruh kompetisi yang dia jalanin. Iya. Nah itu juga berkat permainan kolektif yang dibangun secara tim itu sendiri, Itu ya kan? bener. Gak ada pemain bintang tuh. Ya, nggak ada istilahnya bergantung sama 1-2 pemain, ya kan? Tuh. Semua kompak ya. Kalau menurut persepsi gua nih, Ya. atau yang dibahas di media-media, itu ada pemain-pemain yang lumayan paling berpengaruh nih di Atalanta nih. Sebenarnya kerangka timnya Atalanta. Oh. Tim intinya Gitu. Iya. yang bisa mengangkat permainan Atalanta. Satu Siapa aja tuh Re? dari striker dulu nih yang Dari sangat striker dulu deh. mengejutkan, ya kan? Siapa coba? Itu ada Josip Ilicic. Josip Ilicic. ya kan? Coba gimana? Jadi di posisi sayap kanannya ada Josip Ilicic, terus di tandemnya itu ada kayak si Zapata atau Luis Muriel ya. Dufan Zapata. Dufan, iya bener, bukan Dufan main. Dua Kolombia. Dufan tuh. itu. Dua Kolombia. Oh iya, Luis Muriel sama Dufan Zapata itu dua Kolombia benar. Cuman gacor ya di Atalanta. Gacor, walaupun nggak pernah main secara bersamaan, jarang banget gitu. Cuma dua striker ini nih mendominasi perolehan gol di tim itu nih. Oh iya, Kalau nggak jelas. salah nih, Apa tuh Rin? Siapa tuh? top skor Atalantanya itu sendiri si Josip Ilicic. Si Dufan Zapata. 20-an gol kalau nggak salah. Zapata sama Muriel mengekor di belakangnya gitu ya. Nah, iya, 20-an gol juga tuh kalau nggak salah. Gacor juga ya. Nah, iya, lumayan tuh. Padahal kalau kita sebut namanya aja Josip Ilicic sama Dufan Zapata tuh kayak kurang familiar kurang lah ya. familiar, dia ketutup sama pemain-pemain Ya, sekaliber pastilah. Lewandowski, ya kan? Ya Aguero, Ronaldo. Marcus Rashford, Gitu. ketutup sama nama-nama besar tersebut ya kan? Sih namanya media gitu kan ya. Cuma Josip Ilicic sama Dufan Itu pemain apa? Sorry. Dufan Zapata. Itu Dufan Zapata. Iya, bisa bersaing dengan pemain-pemain kaliber Sekelas. itu. Iya, diperhitungkan loh. Kemudian dua striker tersebut tuh ditopang dengan ini ibaratnya trequartista. playmaker ya. Playmaker. Dia perancang serangan. Oke, siapa? Sebenarnya ada dua. Ada dua. Papu Gomez Papu Gomez, sama Mario Pasalic. Ganti-gantian nih. Iya. Itu lumayan, dia kreator ya, dia di sini bisa Kreator menghidupkan itu permainan benar. Atalanta ya. Bener. Menopang dengan asis-asis manjanya Itu kepada Dufan Zapata dan Josip Ilicic atau Luis Muriel gitu ya. Jadi ibaratnya si Papu Gomez sama orang Argentina ya. Argentina dia sama Mario Pasalic Kroasia. Mario Pasalic itu legendnya Chelsea ya. Mario Pasalic. Di Chelsea cuma sebentar kok. Oh, cuma dia dipinjemin ya. Iya, kemana apa Milan ya? Milan dah. Pernah di Milan juga. Pernah di Milan juga. Terus dia Terus dipinjemin ke dia Atalanta, Pasalic. Atalanta, ya. Sampai akhirnya permanen ya. Iya. Permanen di Atalanta Cuma kan. top lah dia permainannya. Top dia. Tapi dia tuh sebenarnya sama tangan dinginnya Gasperini itu kayak dikasih kebebasan gitu loh. Maksudnya ya namanya kreator kan butuh ibaratnya memanfaatkan Butuh imajinasi dalam bermain ya. Betul. Biar feelingnya dapet. Misalkan mau nyerang kemana, kita umpan yang mau datar, mau lambung itu namanya free roll midfielder gitu ya. Jadi Mario Pasalic itu bisa diperhitungkan lah. Dia ditopang sama Pemain tengahnya sekarang. pemain tengahnya nih, central midfieldernya nih. Fielder. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Martin Derun. Martin Caceres, boy. Ih, percaya aja lo. Caceres mah yang kemarin nendang The Zoo itu. Martin Derun. Derun kan bener. Iya bener. Ngopi dulu. Karbit. Oke, Martin Derun ya. Martin Derun. Dia ibaratnya Martin Derun nih apa ya, posisinya tuh bisa sentral bisa, defensif bisa. Penyeimbang ya dia. Penyeimbang di lini tengah. Pemutus alur serangan lawan dan build up serangan dari tengah gitu, dari belakang gitu. Terus Martin Derun. balik geser ke sayap. Sayap ke kiri. back kali maksudnya nih. Ya kan karena dia 3-4-3. 3-4-3 iya Dia benar. memanfaatkan wingback itu dimajuin gitu. Iya sih, Karena kan wingback itu dipasang tidak sebagai fullback, Nggak tapi sih.
fullback ikut menyerang. Ibaratnya fullback rangkap jadi pemain sayap gitu loh. Iya. Dan itu punya tenaga yang benar-benar super gitu loh. Siapa namanya? Di kanan ada Hans Hatburg ya kan? Iya. Di kiri ada Gosen. Oh, iya. Gosen Bukan apa Belanda Gosen? ya? Gosen mah gua udah sering ngirim. Orang Jerman dia. Orang Jerman sih terbalik kali ya. Pokoknya orang Jerman. Pokoknya Jerman, Antara Jerman dan Belanda deh. Belanda itu dah. Hatburg sama Gosens ini ibaratnya dua wingback yang Rajin membantu serangan. Rajin banget. Iya bener. Kalau lagi nyerang ya mereka maju. Sementara posisi yang ditinggalin sama dia di belakang di cover sama si Palomino itu Palomino kan. dan Toloi dan atau si Caldara. Mattia Caldara. Iya, dia itu legendnya Milan tuh. Legend Milan. Iya. Apaan di Milan cuma numpang perawatan doang. Kakinya cedera mulu. Kesel gua nggak main-main. Padahal potensinya ada tuh awal-awal naik daun. Awal-awal naik daun iya. Sayangnya cedera kambuhan yang berkelanjutan itulah bikin Caldara karirnya nggak terlalu nggak terlalu bersinar lah gitu. Mulai dari Juventus juga pernah. Juventus ya cuman beberapa kali main doang kan Dioper unik ke ya Caldara tuh ya. Dioper ke Milan sama Higuain waktu itu. Ya terus udahnya terakhir Atalanta ya. agak flop di Milan terus ya balik ke Atalanta lagi tuh seperti terlahir kembali lah gitu. Mungkin karena diberi kepercayaan dia oleh Nah iya sama Gasperini pelatihnya, ya sang kan? pelatih bener Itu dia. Yang penting itu pemain diberi kepercayaan supaya dia moralnya naik. Betul. Dan ada kepercayaan dirinya tumbuh lagi. Kalau pelatih udah nggak percaya sama kualitas yang mereka ini punya ya pastilah ya tahun depan atau beberapa tahun setelahnya pasti bakal hengkang ya nggak sih? Oke, dia jadi seimbang secara komposisi tim dari depan, tengah, belakang tuh Lengkap semua. seimbang lah ya. Depannya tajam, Depannya tengahnya seimbang, Tengahnya seimbang, belakangnya keras. belakangnya keras parah. Parah. Nggak terkecuali sama kipernya gitu ya. Iya. Luar biasa lah walaupun beberapa kali kebobolan juga. Iya. Heeh. Terus yang lumayan fenomenal yang baik lagi melawan Valencia. Oh Josep iya. Ilicic berhasil mencetak 4 gol. 4 gol loh. 4 gol. Orang Josep Ilicic Ilicic. mencetak 4 gol di ajang UCL. Bisa gitu ya? Bahkan pemain-pemain itu nggak banyak yang bisa melakukan 4 gol di Jarang ajang loh. UCL. Padahal umurnya udah berapa? Umurnya sekitar 30-an lah ya, 30-an tahun. 30-an tahun. Yang kemarin baru-baru ini katanya ditinggal sama bininya Rin. Oh gitu ya? Iya, kasihan banget. Makanya itu Atalanta nih lawan PSG tanpa Ilicic gitu karena dia katanya mau pensiun dini. Ya itu karena ditinggal bininya. Terpengaruh ya ini ya, psikologinya. Psikologis bener kepengaruh juga Iya, jadinya. padahal sempat mencetak 4 gol yang bahkan Padahal hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain semacam Lionel Messi, Robert Lewandowski dan dan yang sejenisnya lah si Ronaldo juga pernah kan 4 gol kan? ya kalau nggak salah pernah deh. Pernah ya. Oke, terus Mungkin udah di penghujung segmen nih. iya, Udah kita bahas nih. Oke, buat pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya gimana nih Mas Garin nih coba? ya kita mah bahas apa aja sih yang kita Kita mau mah ya. tergantung dari top squad deh. Tapi kalau ada ide-ide ya monggo lah. Kalau top squad ada ide, kasih masukan ya silahkan lah drop ke kolom komentar atau ke ya Japri aja nanti ada IG dari kita gitu Ya, loh. pokoknya kita diskusi aja lah pokoknya ya. Diskusi aja kita mah yang ringan-ringan aja lah ya, nggak usah berat-berat gitu. Oke, udah ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini Rin ya. Oke, thank you Untuk ya. itu jangan lupa apa Rin? Jangan lupa apa lo? Coba Jangan lu lupa. ini lah jelaskan gitu ke top squad gitu. Ya terserah sih pokoknya yang suka mah. Pokoknya yang suka Like ya aja. langsung like, Kalau nggak suka drop jangan komen, subscribe, drop komennya jangan sarkas dong. Ya udah terserah Kalau deh sarkas pokoknya. gue tarik lo. Ya gitu aja pokoknya top squad. Jangan Sampai lupa jumpa. tetap sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa sering olahraga biar nggak kena pandemi. Ya. Iya. Thank you. See you soon.